Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa hidayaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullah anhu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna Allaha katabal hasanat wasayyi'at thumma bayyana dzalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahu Allahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilha katabahu Allahu indahu asyra hasanat ila sab'ami'ati dhi'fin ila at'afin katsirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahu Allahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atan wahidatan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Abbas, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, bahwasanya dari Rasulullah SAW tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Kemudian menjelaskannya, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu tidak mengerjakannya, maka Allah akan menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat untuk mengerjakan kebaikan lalu mengerjakannya, maka Allah akan menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat kebaikan hingga perlipatan ganda yang sangat banyak. Jika dia niat melakukan keburukan lalu tidak mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jika dia berniat untuk melakukan keburukan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis baginya satu keburukan. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi Muhammad SAW, anak dari paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi paman Nabi yang istimewa itu ada dua, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini paman Nabi yang terang-terangan beriman kepada Nabi dan membela Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada paman Nabi yang istimewa juga, yaitu Abu Thalib. Ya, cuma dalam ahlu sunnah wal jamaah mereka sepakat Abu Thalib ini memang tidak menunjukkan keislamannya secara langsung. Ya, karena apa? Abu Thalib ini pimpinan orang kafir Quraisy. Abu Thalib itu yang memelihara Nabi Muhammad. Ketika kakeknya meninggal, itu yang memelihara adalah pamannya sendiri, Abu Thalib. Ya, memang cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa, mengalahkan cintanya kepada anak-anaknya sendiri. Jadi Abu Thalib ini cinta kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad ini keponakannya, tapi lebih dicintai daripada anak-anaknya sendiri. Cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Bahkan Mufti Mekah Said Ahmad Dahlan itu membuat kitab khusus, ya, bahwasanya ulama ahlu sunnah wal jamaah mayoritas
menyatakan Abu Thalib itu muslim walaupun tidak terang-terangan. Ya, memang ada hadis Nabi bahwasanya Abu Thalib itu masuk neraka, bukan berarti masuk neraka itu orang kafir, orang Islam pun bisa masuk neraka. Banyak karangannya bagus ya, Said Ahmad Dahlan itu. Kenapa? Kadang-kadang orang kalau cuma memahami satu hadis, apalagi dia bukan ulama, bukan kaliber ulama kelas besar, itu akan susah memahami sebuah hadis. Ya, seperti contoh kata Nabi Muhammad, barang siapa sebelum makan hendaknya berwudu, kalau tidak berwudu menyebabkan kemiskinan. Ini kalau orang awam mengira wudu secara seperti orang sholat, padahal bukan. Itu wudunya secara bahasa, yaitu membasuh salah satu anggota tubuh. Maksudnya kata Nabi Muhammad, kalau mau makan itu cuci tangan. Tapi dibahasakan oleh Nabi Muhammad wudu. Begitu juga kita kalau menemukan sebuah hadis, jangan langsung diklop sepikir semampu otak kita, jangan. Karena apa? Bukan kapasitas kita. Jadi memang Abu Thalib ini dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan masuk neraka ya. Tapi dalam hadis yang lainnya banyak yang memperkuat bahwasanya Abu Thalib ini muslim. Kenapa? Karena Abu Thalib ini memang maaf dia pimpinan orang kafir Quraisy. Jadi kalau dia menyatakan Islamnya secara langsung, maka oleh orang kafir Quraisy tidak dianggap pemimpin lagi. Jadi kebanyakan orang kafir Quraisy itu di zaman Abu Thalib kalau mau ganggu Nabi Muhammad itu izin dulu kepada Abu Thalib. Abu Thalib melarang, jangan, itu ponakanku, biarkan. Loh, dia mengajarkan agama baru, biarkan, nggak usah kamu ganggu. Jadi nggak ada orang kafir Quraisy yang berani ganggu. Kenapa? Karena harus izin dulu kepada pimpinannya Abu Thalib. Nah, ini Abu Thalib ini yang selalu membentengi Nabi Muhammad SAW dari gangguan orang kafir Quraisy. Makanya ketika meninggal itu Abu Thalib, ya, kemudian disusul dengan Siti Khadijah, maka dinamakan tahun kesedihan. Kenapa? Karena dua orang yang istimewa di sisi Nabi Muhammad meninggal dalam waktu yang bersamaan. Makanya Nabi Muhammad dihibur oleh Allah, diberangkatkan Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena di tahun tersebut Nabi Muhammad sedih ditinggal dua orang, yaitu yang pertama istri tercinta beliau Siti Khadijah yang menjadikan donatur, yang menjadi donatur untuk dakwanya Nabi Muhammad SAW, dan pamannya Abu Thalib yang membentengi Nabi Muhammad dari gangguan orang kafir Quraisy. Ya, jadi maaf, bukan kapasitas kita untuk menentukan ini masuk neraka walaupun ada hadisnya, bukan. Banyak ulama ahlu sunnah yang mayoritas bahkan menyatakan pamannya Nabi Muhammad Abu Thalib itu muslim, cuma tidak terang-terangan dia menyatakan tidak terang-terangan muslimnya. Kenapa? Supaya tidak diganggu itu oleh Nabi Muhammad oleh kafir Quraisy. Ya, begitu juga kalau ada orang menyatakan bagaimana orang tuanya Nabi, bapak ibunya Nabi, nggak usah ikut-ikutan. Ya, itu bukan urusan kita. Orang tua kita aja kalau diolok-olok kita sakit hati, bagaimana orang tuanya Nabi diolok-olok? Kadang-kadang ada orang Islam mengatakan orang tuanya Nabi itu kafir, masuk neraka. Apa haknya mengatakan seperti itu? Ya, apa haknya? Kenapa? Banyak hadisnya. Kalau memang orang tuanya Nabi kafir, Siti Aminah, kenapa ketika melahirkan Siti Aminah itu tidak merasakan sakit sama sekali? Kemudian ketika mau melahirkan, Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah dalam hadisnya 4 perempuan dari surga, Siti Hawa istri Nabi Adam, kemudian Siti Sarah istri Nabi Ibrahim, kemudian Aisyah istrinya Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Kenapa kok diturunkan perempuan 4 ahli surga ketika mau melahirkan Nabi Muhammad? Jangan, ini bukan kapasitas kita untuk ngolok-ngolok keluarga Nabi ini. Kadang-kadang umat Islam baru belajar dikit-dikit, wah paman Nabi kafir, orang tua Nabi masuk neraka. Jangan. Kita aja orang tua kita, Pak, walaupun ahli maksiat, umpamanya maaf tukang judi, kalau diolok kita bakal sakit hati. Wah, bapakmu itu main judi terus, homer, ya namanya orang tua, orang bakal sakit hati. Bagaimana ini kalau Nabi Muhammad yang diolok-olok? Yang mengolok kadang-kadang umat Islam. Waliyadzubillah min dzalik. Hati-hati, kalau yang berkaitan dengan Nabi nggak usah ikut-ikutan kita, bukan kapasitas kita. Karena banyak ulama yang sudah, mereka yang ahlu sunnah wal jamaah yang menghormati Nabi dan belajar banyak hadis menyatakan bahwasanya orang tuanya Nabi itu muslim dan paman Nabi juga muslim. Yang terang-terangan kafir itu Abu Jahal, Abu Lahab, itu paman Nabi yang jelas-jelas kafir. Ya, kalau yang berkaitan dengan Nabi langsung jangan, bukan kapasitas kita. Ya, jadi Abdul bin Abbas ini adalah anak dari paman Nabi yang bernama Abbas.
Ya, Abbas ini adalah paman Nabi yang istimewa. Jadi paman Nabi yang terang-terangan masuk Islam adalah Hamzah dan Abbas. Nah, Abbas ini punya anak namanya Abdullah. Ya, Abdullah bin Abbas ini lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi, masih muda. Ketika Nabi Muhammad meninggal umurnya baru 13 tahun. Ya, ketika Nabi meninggal umurnya baru 13 tahun. Tapi Abdullah bin Abbas ini dapat barokah doanya Nabi Muhammad SAW. Pernah didoakan oleh Nabi supaya jadi orang pintar. Makanya Abdullah bin Abbas ini termasuk fuqaha, ulama di karangan sahabat. Sahabat itu banyak, tapi nggak semuanya ulama, Pak. Maaf. Tapi kalau ulama di kalangan sahabat, salah satunya adalah Abdullah bin Abbas, alim, ahli tafsir. Ahli tafsir, karena memang didoakan oleh Nabi Muhammad, ya Allah ajarkan Abdullah bin Abbas ini ilmu takwil dan ilmu fikih, tafaqquh fiddin wa ilmu takwil. Jadi kalau pemahaman agamanya dan ilmu takwil, masalah tafsir, hadis, Quran, itu paling top Abdullah bin Abbas. Kenapa? Memang dapat doa dari Nabi Muhammad SAW dan meninggal umurnya 71 tahun. Abdullah bin Abbas ini meninggal umurnya 71 tahun. Beliau mengatakan, aku mendengar hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, bahwasanya kata Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya mengatakan barang siapa yang ingin berbuat baik, ya, kemudian belum mengamalkan, maka dapat 1 pahala. Ya, Anda ingin sholat duha, nggak taunya nggak jadi, tetap dapat pahala 1. Kemudian barang siapa yang ingin berbuat baik kemudian diamalkan, maka dia dapat 10 pahala dan bisa 700 kali lipat dan mungkin bisa lebih, terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi barang siapa yang ingin berbuat maksiat, kejelekan, keburukan, kemudian tidak jadi dikerjakan, maka dia mendapatkan 1 pahala. Mendapatkan 1 pahala. Jadi batal, nggak jadi maksiat, dapat 1 pahala. Barang siapa yang melakukan kejelekan, keburukan, maksiat, kemudian diamalkan, maka dia dapat 1 dosa. Allahumma shalli Muhammad. Ya. Ini adalah keutamaan istimewanya umat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Pak, niat saja dapat 1 pahala Anda. Mengamalkan 10 kali lipat, mungkin 700 kali lipat, mungkin lebih, terserah Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Muhammad. Tapi kalau Anda punya niat untuk bermaksiat, melakukan keburukan, tidak dicatat oleh Allah Ta'ala sampai Anda mengerjakannya. Kalau Anda mengerjakannya baru ditulis 1 dosa. Kalau Anda tidak jadi mengerjakannya, ditulis 1 pahala. Ini kenikmatan umat Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya para ulama membagi beberapa tingkatan masalah nih, niat kebaikan. Yang pertama, masalah kebaikan, barang siapa yang melakukan kebaikan dan mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan pahala 10 sampai 700, bahkan bisa lebih. Kemudian barang siapa yang melakukan kebaikan, berniat melakukan kebaikan, kemudian tidak mampu mengamalkannya, mengamalkannya. Saya pingin sodakoh, pingin nyumbang pesantren, pingin nyumbang masjid, pingin ngasih fuqara al masakin, tapi nggak ada uangnya, dapat 1 pahala karena nggak mampu. Dia pingin puasa, saya pingin puasa Senin, saya pingin puasa Kamis, tapi nggak taunya nggak mampu dia. Kenapa? Kondisi fisiknya tidak memungkinkan, sudah tua renta. Nah, ini dia dapat 1 pahala. Kemudian ada orang, ya, ingin mengamalkan juga, tapi nggak jadi, bukan karena dia tidak mampu dan juga bukan karena udhul batal. Ya, umpamanya saya ingin puasa, dia sehat, saya besok mau puasa, nggak taunya nggak jadinya ini bukan karena nggak mampu, ya, bukan karena udzur juga seperti sakit atau yang lainnya, batal sejenak langsung batal aja, tetap dapat pahala. Ya, jadi kalau orang niat untuk berbuat baik kemudian batal karena udzur atau tidak mampu atau karena sebab apapun yang nggak jelas, kadang-kadang batalnya nggak jelas, tetap dapat pahala. Ya, mungkin ada orang lewat mau dikasih uang, nggak taunya ketika mau dikasih, nggak usah, gampang aja, nanti aja, dapat pahala, tetap dapat pahala. Cuma jangan seperti itu ya, mentang-mentang ngejar pahalanya tiap mau bekerja, nggak jadi, sudah, yang penting kan sudah dapat pahala. Jangan, ini namanya mempermainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau dibikin mainan seperti ini, jangan. Ya. Kemudian, ya, masalah niat kejelekan ini macam-macam. Yang pertama, barang siapa yang niat melakukan kejelekannya kemudian mengamalkan, maka dia dapat 1 dosa.
Niat kemudian dia amalkan, maka dapat satu dosa. Kemudian barang siapa yang niat melakukan kejelekan kemudian akhirnya dibatalkan karena takut kepada Allah Ta'ala, mau berbuat jelek akhirnya batal, ingat dia kenangan Allah Ta'ala, dapat satu pahala dia, dapat satu pahala. Niat berbuat jelek kemudian dibatalkan karena takut kepada Allah Ta'ala, dapat satu pahala. Kemudian ada orang yang berbuat jelek, niat berbuat jelek kemudian meninggalkan perbuatan jelek tersebut karena nggak mampu, maka ditulis baginya satu dosa. Contoh perampok, ya, sudah mau ngerampok ini, nggak taunya ketika mau ngerampok niat polisi nggak jadi. Nah, ini kan batalnya nggak mampu karena ngelihat polisi, tetap dapat satu dosa dia. Ya, jadi dia niat berbuat jelek kemudian membatalkannya karena tidak mampu, ya, maka dia dapat satu dosa. Tapi kalau dia berniat berbuat jelek kemudian membatalkannya karena takut kepada Allah Ta'ala, maka dia dapat satu pahala. Jadi harus dibedakan, bukan karena gagal, bukan. Batalnya itu karena memang takut kepada Allah Ta'ala. Kalau karena gagal, dia tetap dapat satu dosa. Ya, umpamanya mau minum pil koplo, maaf mau minum nggak taunya jatuh pil koplonya ke got, tetap dia dapat satu dosa. Kenapa? Sudah niat dia. Gagalnya itu bukan karena takut kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi harus dibedakan. Ya, kalau dia meninggalkannya bukan karena takut dan bukan karena gagal, gagal, maka nggak dapat apa-apa dia, nggak dapat dosa, nggak dapat pahala. Ya. Jadi kalau ada orang mau berbuat maksiat kemudian dibatalkan karena Allah Ta'ala, dia dapat satu pahala. Kemudian kalau ada orang niat berbuat maksiat kemudian gagal karena nggak mampu, ya, nggak sukses pekerjaannya, maka dia tetap dapat satu dosa. Kemudian dia niat berbuat jelek kemudian digagalkan, bukan karena nggak mampu, bukan karena juga takut, jadi dia berarti tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan pahala. Ya. Oleh karena itu penting, niat ini penting, Pak. Niat ini sesuatu yang luar biasa, ya. Ya. Sampai-sampai nanti di hari kiamat itu ada orang yang pahalanya banyak cuma gara-gara niat. Makanya kita dianjurkan ini untuk niat terus. Contoh, maaf, sesuatu yang mubah, Anda makan itu mubah, Pak. Anda makan, minum itu hukumnya mubah. Ya, bukan wajib, bukan sunnah, bukan haram, hukumnya mubah, aslinya itu mubah. Tapi kalau Anda niatkan, saya mau makan ini supaya kuat ibadahnya, saya mau minum ini supaya fresh ibadahnya, enak sholatnya, itu Anda dapat pahala. Ya. Yang aslinya mubah, tapi kalau Anda gabung dengan niat yang baik, dapat pahala. Begitu juga Anda tidur ini hukumnya mubah, boleh, nggak ada masalah. Tidur ini bukan wajib, bukan sunnah, bukan makruh, bukan haram, mubah hukumnya. Tapi kalau Anda tidur, saya mau tidur istirahat supaya bisa bangun subuh, supaya bisa bangun tahajud, itu Anda dapat pahala, Pak. Mubah langsung diganti jadi pahala. Jadi dibiasakan pakai niat yang baik ketika mau makan. Ya Allah, mudah-mudahan makan ini menguatkan saya untuk ibadah. Ya Allah, mudah-mudahan minuman ini untuk menguatkan saya ibadah. Tidur niat untuk menguatkan ibadah supaya semangat sholat subuhnya, bangun tahajud, itu dapat pahala. Makanya dianjurkan kita ini untuk melakukan niat yang baik, yang banyak. Nah, sampai di hari kiamat, ya, kata Nabi Muhammad SAW, ada orang ketika menerima buku amalannya, innahu yu'ta bil abdi yaumal qiyamah fa yatlu kitabuhu. Ya, ada orang nanti di hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW, dia diberi kitabnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanan. Fayajidu fihi hajjan wa jihadan wa shadaqatan wa ma fa'alaha. Kemudian orang itu ketika membuka, ada pahala hajinya, ada pahala jihadnya, sodakonya, padahal dia nggak mengerjakan sama sekali, kata Nabi Muhammad. Ya, maka orang itu berkata, ini bukan kitabku ini, karena aku tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini, kata orang tersebut. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, ini kitabmu, karena kamu hidup dengan umur yang panjang, kemudian kamu mengatakan, ya Allah, kalau saya punya uang saya akan berangkat haji, ya Allah, kalau saya punya uang saya akan membiayai kawan-kawan saya untuk berjihad, ya Allah, kalau saya punya uang saya akan sodakoh.
Kata Allah Ta'ala, karena niatmu yang baik, akhirnya ditulis pahala haji, ditulis pahala umroh, ditulis pahala sodako, ditulis pahala jihad, karena niatmu yang baik, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaget orang tersebut, Pak. Ya, nggak pernah sodako, nggak pernah haji, nggak pernah umroh, tapi pahalanya banyak. Tiap tahun ada pahala haji, mungkin tiap saat, tiap hari ada pahala umroh, tiap saatnya ada pahala sodako. Makanya dia bingung, ini bukan buku amalanku ya Allah. Cuma kata Allah Ta'ala, memang kamu tidak mengerjakan, cuma karena niatmu yang baik, akhirnya aku ganjar seperti tersebut, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan dalam hadis yang lain, ada orang yang di dunia banyak sodakonya, Pak, banyak sodakonya, haji tiap tahun, ya, kemudian umroh tiap saat, puasa Senin Kemis, tahajud, tapi ketika dibuka buku amalannya nggak ada pahalanya, pahala sodakonya nggak ada, tahajudnya nggak ada, ya, puasanya nggak ada. Dia tanya, ya Allah, ini bukan buku amalanku, karena sodakohku banyak, karena hajiku banyak, umrohku banyak, tahajudku banyak, bacaan Quranku banyak, mana pahalanya? Kata Allah Ta'ala, itu memang bukumu, memang kamu di dunia banyak tahajud, banyak sodako, banyak puasa, tapi bukan karena aku, kata Allah Ta'ala. Itu karena kalian mengharapkan pujian dari manusia, kata Allah Ta'ala. Sekarang minta pahalanya kepada manusia tersebut, karena aku tidak akan membayar sama sekali, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hati-hati, Pak, jangan sampai kita niat ibadah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat ibadah hanya untuk Allah Ta'ala, jangan karena yang lainnya. Makanya kata Nabi Muhammad, niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya orang mukmin ini lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Karena niat itu biasanya murni karena Allah Ta'ala. Cuma kalau sudah ibadah dia mengamalkan, itu kadang-kadang campur riya, nggak ikhlas. Ya, pengen tahajud lah, pengen sholat di masjid umpamanya, atau pengen sodako, niatnya bagus, tapi ketika sodako, ya, dilihat orang lain dia bangga, ya, dipuji orang, alhamdulillah, bangga dia kadang-kadang. Ini bahaya ini. Makanya kata Nabi Muhammad, niatnya orang mukmin itu kadang-kadang lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Kalau niat itu murni karena Allah Ta'ala. Cuma kalau sudah beramal, ini kadang-kadang ada campur riyaknya. Ini yang berbahaya. Kalau sudah campur riyak, nggak ikhlas, nggak diterima, Pak, amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat umpamanya, pengen dipuji orang, percuma, sama sekali nol pahalanya. Kita ngaji, pengen dipuji orang, didengar orang, sodako, pengen dilihat orang, pengen disanjung orang, nol pahalanya, percuma. Makanya jangan sampai kita punya niat ibadah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan, harus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak, nol, Pak. Orang yang beribadah karena Allah Ta'ala murni, itu orang yang ikhlas namanya, dia akan mendapatkan pahala. Dan orang yang beribadah setengah-setengah, setengah karena Allah, setengah karena ingin dipuji, itu orang yang riak namanya, nol pahalanya, nol, nggak dapat apa-apa dia. Dan ada orang yang beribadah khusus hanya pengen dipuji, bukan sama sekali karena Allah Ta'ala, pengen pamer terus. Ini orang yang munafik, ini tempatnya di neraka paling jahanam, paling dalam. Sampai-sampai dalam hadis kata Nabi Muhammad, hati-hati kalian dengan lembah kesedihan. Dalam hadisnya, apa itu lembah kesedihan ya Rasulullah? Yaitu orang yang ahli Quran membaca bukan karena Allah Ta'ala, itu tempatnya di neraka paling dalam, kata Nabi Muhammad SAW. Lembah kesedihan. Bayangkan, Pak, orang ahli Quran loh. Anda lihat di dalam Al-Quran, celaka bagi orang yang sholat. Siapa orang yang sholat itu? Yaitu orang yang lupa dan orang yang dia sholatnya pingin dipuji. Bayangkan, orang yang sholat pun bisa celaka. Yura'un, yaitu orang-orang yang sholat pingin dipuji manusia. Waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu jangan sampai kita karena pingin pujian manusia, berbahaya. Ya. Intinya semuanya itu karena Allah Ta'ala. Kalau orang niatnya karena Allah Ta'ala, maka insya Allah hidupnya bahagia. Ya, sampai pernah dikisahkan ada seorang kakak beradik, Pak, saudara ini, yang satunya ahli ibadah, bertahun-tahun ahli ibadah, yang satunya kerjanya maksiat, mabuk tiap malam, kerjanya mabuk. Subhanallah, ya. Yang ahli ibadah ini saudaranya, dia ketika ibadah tengah malam itu dia terlintas dalam hatinya, diganggu oleh setan mengatakan, lihat adikmu itu, adikmu maksiat tiap hari, nggak pernah ibadah. Apakah kamu nggak pengen nyoba maksiat, pengen tahu rasanya maksiat, nanti tobat lagi, coba dulu baru tobat, supaya kamu tahu bagaimana rasanya
maksiat. Subhanallah, akhirnya terlintas karena dia ini sudah banyak ibadah, memang bertahun-tahun merasa banyak pahalanya, kemudian terlintas diganggu oleh setan supaya ingin nyoba maksiat. Nanti setelah maksiat suruh tobat. Subhanallah, adiknya pada waktu itu, ya saudaranya itu lagi mabuk-mabukan, ya. Kemudian bahasanya itu apa? Jatuh di tengah jalan sambil banyak tanahnya, banyak debunya. Kemudian si adik ini dalam hatinya sadar dia, ya Allah, kakak saya ahli ibadah bertahun-tahun, saya bertahun-tahun maksiat, dosa apa ini yang saya kerjakan? Kalau sudah mulai sekarang saya mau tobat, sudah mulai sekarang saya mau tobat, saya tidak akan lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tobat, saya ingin datang ke rumah kakak saya untuk ikut ibadah dengan kakak saya. Akhirnya si adik ini pulang, Pak, ke rumah kakaknya. Si kakak mau turun dari atas untuk maksiat, padahal dia ahli ibadah sudah bertahun-tahun. Si adik ini maksiat bertahun-tahun, pingin tobat. Subhanallah, ditakdir oleh Allah Ta'ala si kakak ini jatuh dari atas tangga, nabrak si adiknya, dua-duanya mati, dua-duanya meninggal. Nggak taunya yang masuk surga ini yang adiknya, dosanya diampuni, yang kakaknya masuk neraka. Kenapa? Dia turun untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala, punya niatan untuk bermaksiat. Ya, hati-hati, yang ditakutkan itu kita ketika berbuat sesuatu niat kita baik, kita matinya husnul khotimah. Tapi kalau kita berbuat sesuatu nggak taunya niatnya jelek, matinya bisa su'ul khotimah. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, mau diganggu dulu oleh setan. Memang setan ini hebat, cara ganggunya hebat. Ya, sampai pernah dikisahkan di zaman Bani Israel, kata Nabi Muhammad, ada seorang pembunuh sudah bunuh 99 orang, Pak. Ya, 99 orang bunuh, nggak tanggung-tanggung. Sampai dia datang kepada salah satu rohib, ya, pendeta Yahudi. Dia tanya apakah dia bisa tobat. Kenapa? Ditanya dosanya. Saya sudah bunuh 99 orang. Kata pendeta tersebut, Yahudi tersebut, nggak bisa, kamu nggak bakal diterima oleh Allah Ta'ala, tetap masuk neraka. Marah dia, dibunuh rohibnya, digenapkan 100. Digenapkan 100 sudah. Karena marah dia. Mau tobat dibilang nggak bisa tobat karena sudah terlalu banyak yang dibunuh. Ya, akhirnya digenapkan, rohibnya juga dibunuh akhirnya, pendeta Yahudinya ini. Akhirnya dia datang kepada satu ulama yang lainnya, rohib yang lainnya. Rohib yang ini tahu sudah kalau ini bunuh rohib yang satunya ini, kalau salah ngomong bahaya ini. Ya, bisa jadi ke 101 nanti. Ya, akhirnya datang ke rohib satunya, ditanya, bisakah saya tobat? Saya sudah membunuh 100 orang, yang terakhir kemarin pendeta Yahudi yang saya bunuh. Kata rohibnya, bisa, cuma kalanganmu ini, kawan-kawanmu di sini nih jelek, kumpulanmu jelek, kamu harus hijrah ke kota yang lainnya, cari kumpulan yang bagus. Kalau kamu ketemu kawanmu yang kenal-kenal ini, yang bejat-bejat ini, kamu bakal rusak lagi, nggak bisa. Yang merusak kamu ini adalah kawananmu ini, kumpulanmu. Kamu harus hijrah, pindah kota, cari teman yang baik, cari golongan orang-orang yang soleh. Oh iya ya, terima kasih ya, sudah saya mau berangkat. Akhirnya berangkat dia, Pak, berangkat hijrah ke kota lain untuk tobat. Nggak taunya subhanallah, ditakdir oleh Allah mati di tengah jalan. Akhirnya turun, kata Nabi Muhammad, 2 malaikat, satunya malaikat rahmat, satunya malaikat adab. Malaikat adab berebut dengan malaikat rahmat ini, mau diambil ini jenazah oleh malaikat adab. Kata malaikat rahmat, jangan, ini orang baik. Kata malaikat adab, enggak, ini orang jahat, ini sudah bunuh 100 orang, harus disiksa ini. Enggak, ini orang baik, sudah mau tobat, tobat. Jadi subhanallah, kata Nabi Muhammad, 2 malaikat itu bertengkar gara-gara masalah satu jenazah ini aja. Akhirnya turun malaikat yang ketiga, Pak, dari langit. Turun malaikat yang ketiga. Kata malaikat yang ketiga, kalian nggak usah bertengkar, aku diperintahkan oleh Allah turun untuk menyelesaikan masalah ini, sengketa kalian berdua. Kata Allah Ta'ala, ukur, jika ini jenazah lebih dekat dengan kota yang dituju untuk tobat, maka ini adalah diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala, haknya malaikat rahmat. Tapi kalau diukur dia meninggalnya tempatnya lebih dekat dengan tempat asalnya dia sering bermaksiat, maka ini orang bakal diadab oleh Allah, dan itu tugasnya malaikat adab. Subhanallah, diukur ternyata lebih dekat dengan tempat dia mau tobat, tempat yang mau tobat. Bahkan dalam riwayat yang lain itu jaraknya sebenarnya lebih dekat dengan tempat dia maksiat, cuma dipendekkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipersingkat, akhirnya lebih dekat dengan tempat yang dia ingin tujuan tobat. Akhirnya diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala, diambil oleh malaikat rahmat. Cuma gara-gara apa? Gara-gara niat.
Bayangkan, ini sudah bunuh 100 orang loh. Dia cuma ada niatan pengen tobat, akhirnya meninggal di tengah jalan, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu hati-hati, niat yang baik. Orang kalau niatnya baik itu insya Allah sukses hidupnya. Suksesnya enak. Ya. Niat aja dapat pahala, niat aja dapat pahala. Pokoknya yang penting semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang penting yang itu, jangan niatnya terus. Malam ini saya mau niat tahajud, tapi nggak pernah tahajud. Saya niat mau hari ini baca Quran 2 juz 3 juz, tapi niat aja, nggak pernah baca Quran sama sekali. Ya ini namanya pembohong, ini sudah ini. Ini bahaya, ini orang-orang seperti ini. Jangan. Namanya niat itu apa ya? Harus memang murni dari dalam hatinya. Ya. Dia akan melaksanakan kecuali kalau dia memang betul-betul tidak mampu atau ada udzur. Bukan untuk dipermainkan. Niat itu bukan untuk dipermainkan. Ya. Intinya pokoknya kalau orang itu berniatnya baik karena Allah Ta'ala, dia ingin berbuat maksiat atau hal-hal yang sepele, itu akan mendapatkan manfaat, Pak. Akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Sampai pernah diceritakan di Damaskus itu, ada di Masjid Jami' Taubah itu di kota Damaskus itu, di sana itu ada seorang syekh, sudah 70 tahun dia mengajar di masjid tersebut, alim, fakir, orangnya miskin, tapi nggak pernah minta-minta, dihormati di sana, dihormati, wibawa orangnya memang. Sudah miskin, ngajar ikhlas karena Allah Ta'ala, tapi nggak pernah minta-minta sama sekali, tidak pernah berharap kepada manusia. Terkenal dia. Tiap hari itu buka pengajian, kerjaannya ngajar terus di Masjid Damaskus itu, di Masjid Taubah itu, di Masjid Jami' Taubah. Subhanallah, dia punya murid dari luar kota, miskin, tinggalnya di dalam masjid. Jadi di masjid itu ada disiapkan kamar untuk khusus pelajar-pelajar yang dari jauh, yang miskin-miskin, tinggalnya di sana. Di Masjid Jami' juga disiapkan kamar. Subhanallah, memang pemuda ini, muridnya si C ini miskin, dia miskin, nggak punya uang dan tidak ada yang ngasih makan pada waktu itu. Jadi sudah 2 hari nggak makan dia, sudah 2 hari nggak makan. Bayangkan Pak, 2 hari nggak makan, nggak kemasukan makanan sama sekali, cuma minum air aja. Bisa dibayangkan ya, saya aja pagi makan bubur atau makan roti, jam 3 sore aja nggak makan sudah bunyi perut ya, sudah bunyi. Kalau nggak diisi terlambat malamnya langsung mah. Bayangkan, ini 2 hari nggak makan pemuda ini. Kenapa? Sudah nggak ada uang dan nggak ada yang ngasih. Akhirnya sampai hari ketiga, ya sudah sempoyongan dia nih, sudah sempoyongan sudah. Sampai dia mengatakan, saya ini sudah udzur sudah. Walaupun makan bangkai nggak apa-apa. Dia mengatakan bahwasanya sudah udzur dia nih. Kenapa? Kalau nggak makan bangkai bisa mati. Ya. Kalau bahasanya boleh makan bangkai, kalau nggak dapat bangkai nyuri lah. Yang penting bisa negakkan ini. Jadi dia menghalalkan untuk dirinya sendiri sudah. Subhanallah, dia naik ke atas atap masjid. Atap masjid itu kalau di Arab dulu itu Pak, dengan rumah orang-orang itu satu atap, satu datar, nggak ada genteng-genteng, itu nggak ada. Ya, kalau Anda pernah lihat rumahnya orang Arab dulu Timur Tengah itu, rata-rata itu atapnya itu sama. Jadi Anda bisa lompat ke rumahnya orang-orang itu, bisa lompat. Akhirnya dia niat mencuri ini, ya. Si murid ini niat mencuri, naik di atap genteng dia, karena sudah 3 hari nggak makan, jadi nggak sadar sudah dia. Lompat sampai menemukan rumah banyak perempuan, dia nggak jadi lihat, ya, karena memang orang baik. Dia niatnya bukan untuk melihat perempuan, tapi mencari makanan. Sampai suatu rumah, dia ngelompati suatu rumah, ada bau masakan. Masuk pemuda tersebut Pak. Masuk ke dalam rumah tersebut, kosong, nggak ada orang, tetapi ada masakan di sana itu yang baru masak, baunya harum. Akhirnya dibuka sama dia kayak semacam sayuran ya, dalam kisah tersebut seperti terong. Diambil sama dia, diambil mau dimakan, sudah digigit, ingat dia ya, ingat, ya Allah, saya ini pelajar, saya ini santri ya, tinggal di masjid, masa santri nyuri rumahnya orang, makanannya orang, nggak wah salah saya ini, salah, dikembalikan Pak, nggak jadi makan dia, ya, nggak jadi makan, dikembalikan dia, nyesal dia, ya, karena sudah waktu itu memang dia nggak sadar karena kelaparan, sudah 3 hari nggak makan, tapi ketika sudah mau makan hasil curiannya, dia malah ingat kepada Allah Ta'ala, akhirnya dikembalikan, nggak jadi makan, tapi bekas gigitannya ada, akhirnya dia kembali ke masjid, ikut pengajian gurunya.
sambil sempoyongan. Jadi dalam riwayat itu, dalam kisahnya itu, pemuda tersebut sampai nggak ngerti apa yang diomongkan gurunya karena betul-betul lapar sudah. Ya, nggak masuk sekali apa yang diomongkan gurunya itu, nggak paham, dia lapar. Ya, akhirnya setelah selesai pengajian dia sandar di salah satu ujung tembok masjid seperti orang sudah kelaparan, sudah sempoyongan, sudah nggak tahan. Nggak tahunya nggak lama gurunya itu dilihat kedatangan seorang perempuan bercadar, ya, yang sedang mengeluh tentang dirinya. Perempuan ini ditinggal meninggal oleh suaminya. Ya, dia cuma punya paman yang sudah tua renta. Ya, sudah punya paman tua renta. Perempuan ini dari kota lain. Ya, suaminya kebetulan dagang sama dia di kota Damaskus tersebut, kemudian sudah meninggal, sudah idahnya sudah habis. Dia ingin cari suami, karena nggak berani tinggal sendirian karena ada pamannya, tapi pamannya sudah tua. Kalau ada apa-apa, perampok apa segala macam, takut ini perempuan. Jadi datang kepada gurunya itu minta dicarikan jodoh. Akhirnya si gurunya ini noleh di masjid, dilihat nggak ada muridnya kecuali murid satu itu. Ya, yang duduk, yang sempoyongan itu, yang kelaparan, dipanggil oleh gurunya, sini kamu. Saya, iya sini. Kamu sudah menikah apa belum? Belum, guru. Mau kawin apa enggak kamu? Ya pengen, cuma saya ini nggak ada uang, beli mahar nggak ada, beli roti untuk acara walimah juga nggak ada. Uang dari mana, guru? Saya nggak punya uang sama sekali, nggak punya uang untuk makan aja saya nggak ada uang, apalagi untuk mahar. Kata gurunya gampang. Akhirnya perempuan tersebut dikasih tahu, kamu nggak mau sama pemuda ini, murid saya, ini orang baik ini, cuma dia nggak punya apa-apa, untuk mahar pun nggak ada, nggak ada, kata gurunya, miskin ini. Kata perempuan tersebut, nggak apa-apa, saya terima, nggak ada masalah, yang penting saya dapat jodoh yang bisa menjaga saya, kata perempuan tersebut. Ya. Akhirnya gurunya mengeluarkan uang berapa untuk sebagai syarat mahar saja diberikan kepada pemuda tersebut, langsung dikawinkan, Pak. Itu juga langsung dikawinkan. Ya, dipanggil dua saksi sama pamannya yang perempuan itu, langsung dikawinkan hari itu juga langsung dikawinkan. Ya, langsung dikawinkan. Kalau sekarang kan ribet urusannya ya. Kalau kawin, kalau orang dulu enggak, Pak. Ya, kalau sekarang harus lapor ke AUA, Depak segala macam, ya sebagai catatan lah. Ya, kalau orang dulu kan nggak ada catatan itu nggak ada. Makanya nggak ada istilahnya nikah siri itu nggak sah, nggak ada itu zaman sekarang aja. Zaman sekarang itu untuk nyatat, makanya harus lapor ke KUA. Kalau zaman dulu nggak ada, Pak, catatan sipil orang mau kawin ini nggak ada bukunya. Ya. Kalau sekarang nggak bisa. Kalau Anda mau kawin dilihat bukunya, ini masih kawin ini, kok mau kawin lagi? Ya nggak bisa. Kalau zaman dulu nggak ada seperti itu. Jadi kalau mau menikah langsung, nggak ribet. Orang dulu itu nggak ribet menikah. Akhirnya dinikahkan sama gurunya. Setelah nikah, ya pulang dia antar ke rumah perempuannya, karena perempuan ini kaya memang, dia dapat warisan banyak dari suaminya. Nggak taunya ketika masuk ke rumah perempuan tersebut, pemuda itu ingat, loh ini rumah yang saya rampok ini rumah yang saya curi. Kaget dia, wah nggak ngaku, dia diam. Akhirnya, wah ini berarti perempuan ini yang punya rumah ini, rumah. Akhirnya ditanya, kamu mau makan wahai suami? Iya, saya mau makan. Ya. Akhirnya diambilkan makanan. Ketika mau diambilkan makanan, dibuka gini, kaget istri. Loh, ini siapa yang gigit ini makanan ini? Siapa yang gigit makanan ini? Langsung si suaminya ini langsung menangis, Pak. Minta maaf. Saya yang mencuri tadi. Saya tadi pagi, katanya dia. Saya tadi pagi itu sudah diceritakan kalau saya ini sudah 2 hari nggak makan, sampai 3 hari. Saya ini sudah hampir mati tadi sebenarnya, nggak sadar saya mencuri ini nggak sadar karena kelaparan. Cuma ketika mau saya gigit, saya ingat dengan Allah Ta'ala. Akhirnya saya kembalikan. Akhirnya kata istrinya, ini barokah dari kamu, keikhlasanmu untuk menjauhkan dirimu dari perbuatan dosa. Akhirnya gara-gara kamu meninggalkan dosa ini, ikhlas karena Allah Ta'ala, diganti oleh Allah makanannya dan pemiliknya langsung dikasihkan oleh Allah kepada kamu, kata istrinya. Ya subhanallah, istrinya cantik, Pak. Dapat istri cantik, subhanallah. Dia meninggalkannya karena Allah Ta'ala, memang langsung diganti kontan oleh Allah Ta'ala, karena memang aslinya baik ini orang, santri, kemudian ahli ibadah. Cuma karena kelaparan dia sabar, cuma pas hari ketiga sudah lupa, pas mau mencuri pun dia ingat sama Allah Ta'ala, subhanallah, diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena perbuatan baiknya. Kalau kita berbuat jelek kemudian baru tobat 1 kali minta diganti seperti ini, ya kirim salam.
ya nggak bisa, ya harus sesuai dengan amalnya, karena ini orang baik. Intinya pokoknya kalau berbuat baik itu jangan pernah perhitungan. Anda meninggalkan perbuatan jelek itu karena Allah Ta'ala, berbuat baik pun karena Allah Ta'ala. Jangan pernah perhitungan minta imbalan atau yang lainnya. Nanti Allah sendiri yang ngasih. Ngasih. Bahkan pernah dikisahkan, ya, ada seorang orang kaya, Pak, dia ingin ngecat kapalnya, dicat kapalnya ini dicat, dia dideko, ya, dideko. Karena sudah punya kapal bagus, minta manggil seseorang untuk dideko. Ya. Tapi di lambung kapalnya ini, pemilik kapal ini tahu kalau ini kapalnya ini lubang. Cuma lupa nggak ngomong sama tukang kapal ini. Jadi cuma ingetnya, chat tolong dideko kapal saya. Akhirnya dideko lama, setelah selesai dilihat ada lubang di lambung. Akhirnya oleh tukang deko ini, bukan kerjaannya sebenarnya, cuma karena dia lihat ada lubang, ditempel juga lah sekalian. Ditempel. Akhirnya setelah selesai dibayar, yang dibayar cuma dekonya saja, nempelnya nggak dibayar. Memang dia nggak minta, dia memang karena Allah Ta'ala. Nempelnya itu karena Allah Ta'ala. Jadi yang diminta itu hanya biaya catnya saja, dan dia nggak ngomong kalau saya sudah nempel kapalmu, lambungmu. Pemilik kapalnya tahu kalau lambungnya kapalnya itu bocor, cuma lupa juga nggak ngomong sama si tukang kapal ini. Jadi si kaya itu cuma ngasih biaya cat aja, deko. Nah, setelah selesai dipakai oleh anaknya, Pak. Dipakai anaknya mancing. Ketika dilihat oleh bapaknya ini, dilihat kapalnya nggak ada, tanya sama istrinya, mana kapalnya ini? Oh, dipakai oleh anak kita. Oh, bapaknya langsung stres. Si kaya ini stres. Kenapa? Dia mikir lambungnya kan bocor. Ini bisa tenggelam anaknya ini. Bisa tenggelam. Nggak bisa tidur, Pak, bapaknya, Pak. Nggak bisa tidur. Mancing berhari-hari anaknya. Ya, wah, bingung. Tiap hari kayak kelabakan sudah ini. Orang tua ini kelabakan. Nggak tahunya dapat berapa hari, kembali anaknya. Kembali. Loh, kaget dilihat. Kok kembali ini? Selamat. Nggak tahunya dilihat, dicek oleh bapaknya, di lambungnya ternyata sudah ditempel. Oh, terima kasih, langsung datang kepada si tukang tempelnya itu. Dikasih uang berkali lipat banyaknya. Ya mungkin anggap nempel 1 juta, ini kasih 25 juta. Kaget ini tukang catnya, loh ini apa lagi ini? Ini sebagai rasa terima kasih saya. Kenapa? Karena kamu telah menempel lambung kapal saya yang bocor. Saya lupa mau ngomong sama kamu. Cuma nggak taunya sudah kamu tempel. Iya memang saya tempel, tapi saya nggak mau ngomong. Saya cuma minta biaya catnya aja, itu tambahannya saja. Tapi alhamdulillah gara-gara kamu tempel, itu anak saya langsung make berhari-hari. Coba nggak kamu tempel, anak saya mungkin sudah tenggelam di kapal, sudah tenggelam di laut. Karena jasamu ini akhirnya anakku bisa selamat. Makanya nggak bisa dihitung harga nyawa anak saya dengan uang ini. Ini cuma sedikit, ini hadiah dari saya. Subhanallah. Karena cuma melakukan hal sepele saja. Karena Allah Ta'ala akhirnya dikasih ganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu hati-hati, jangan sampai pernah perhitungan. Pokoknya semua perbuatan baik itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan minta tambahan, Pak ini sudah saya tambah lagi, sudah saya tempel, minta tambahannya. Nggak usah seperti itu sudah. Anda lihat ya orang ini, nggak minta tambahan, nggak taunya malah dikasih rezeki banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, intinya jangan terlalu pernah perhitungan. Pokoknya yang penting semua niat yang baik karena Allah Ta'ala, dan meninggalkan perbuatan pun karena Allah Ta'ala, maka kita akan mendapatkan manfaat dunia akhirat. Yang mudah-mudahan hati kita dikasih keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih hati yang bersih, sehingga ibadah yang kita kerjakan, kebaikan yang kita kerjakan insya Allah bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.